Selamat siang, Mas. Ya, selamat siang, Pak. Iya, ada yang bisa saya bantu? Saya mau konsultasi, Pak, mau cerita. Oh, Masnya yang kemarin ya? Iya, yang kemarin ikut konseling. Oh iya. Ya, mohon maaf, namanya siapa ya? Di. Oke, Mas D. Gimana kabarnya, Mas? Alhamdulillah, Pak, baik, Pak. Baik ya. Ya. Tadi gimana sehari-harinya di sekolah? Alhamdulillah baik sih, Pak. Baik ya. Oke. Jadi sebelum kita melakukan kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa menurut percayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai, ya mesti ya. Sini sudah sesuai ya seperti yang kemarin saya katakan, ya mesti telah datang. Jadwalnya sudah tepat ya Mas ini ya, jam siang ini ya. Oke. Ya. Kemarin masih ingat gak Mas? Saya berikan surat pernyataan. Masih, Pak. Sudah ya. Oh ya, ini suratnya ya. Oke. Sebelumnya saya lihat terlebih dulu. Oke, nama D, jenis kelamin laki-laki, selamat Semarang. Oke, ya. Di sini sudah tertera, mesti menyatakan setuju dan bersedia ya untuk proses konseling ini. Ini konseling individu yang saya laksanakan. Terus kemudian menyadari, memahami dan menerima bahwa pasti siap terlibat aktif ya Mas ya. Kemudian memberikan informasi yang sejujur-jujurnya ya. Kemudian identitas dan informasi yang saya berikan akan dirahasiakan ya. Kemudian ini nanti namanya konseling individu ya Mas ya. Oke. Saya sebagai konselor ya, saya sebagai konselor dan Mas sebagai konseling. Mengerti ya sampai sini ya. Jadi konseling individu ini memang sedikit berbeda. Mas D, ya saya ingin bertanya, Mas D apa yang dirasakan kok ingin melakukan konseling atau mau konsultasi atau mau bercerita? Silakan Mas disampaikan. Perasaan saya terkena bullying, Pak. Ya. Sama kayak seperti dituduh. Dituduh, oke. Nah, itu ya. Itu dirasa sudah lama atau baru-baru saja atau lama ya, baru-baru ya atau bagaimana? Saat kapan? Lama ya, baru-baru ya. Oke, berarti berkelanjutan ya, bisa bilang seperti itu ya. Oke, nah, pasti merasa dibully, dituduh dulu ya, sekarang ya. Oke, yang dirasakan seperti itu. Ya, oke. Ya. Kemudian saya ingin tahu lebih lanjut Mas D, ya, tentang permasalahan yang dihadapi. Ya. Jadi tadi kan sudah disampaikan yang dirasakan seperti itu. Nah di sini kemudian masalah yang dihadapi bagaimana Mas D bisa diceritakan ya, diceritakan yang dihadapi Mas, termasuk masalahnya, kronologinya bagaimana dan sebabnya bagaimana, semua diceritakan ya, baik yang dulu, sekarang maupun yang baru-baru. Silakan. Khususnya saat sekolah di sini juga diceritakan yang jelas juga Mas. Oke, silakan. Jadi pertama kronologi. Ya. Kronologinya itu yang dulu, karena dulu main game, karena saya suka main game, itu saya diajak teman saya bermain game bareng. Nah itu saya nggak mau main sama itu, tapi dipaksa terus, bilangnya nggak bakal diapa-apain. Cuma pas saya kalah dari permainannya, saya kayak dikata-katain kasar atau kotor. Itu awal mulanya saya dibully. Itu saat kapan ya Mas?
SMP Pak. SMP. Kelas berapa? Kelas 10 SMP kelas 1. Oh, kelas 1. Kelas 7 ya? Iya. Bisa diceritakan lagi Mas ceritanya yang detailnya lagi. Saya ingin tahu lebih dalam. Ini yang baru Pak. Yang lama dulu mungkin diceritakan ceritanya lagi. Ya, yang Boleh lama, semuanya diungkapkan. karena setelah kejadian itu kan kayak udah nggak mau main game lagi sama itu. Cuma besoknya masih diajak lagi dengan paksaan lagi. Saya juga menerimanya dengan terpaksa. Akhirnya untuk kali itu masih kalah, jadi dikata-katain, terus hampir mau terjadinya pukul adu pukul. Karena itu jengkel kenapa dari kemarin kok kalah terus, tapi giliran saya main sendiri kok menang. Jengkelnya makanya teman saya mau pukul saya. Ya. Kira-kira Mas di saat posisi seperti itu, adakah tindakan ingin membalas atau gimana? Karena punya keinginan membalas, tapi karena memang saya agak penakut sama agak lemah, saya tidak berani. Tapi pernah dilakukan atau pernah membalas dengan kata-kata? Nah, ya. Oke. Kemudian bisa dilanjutkan masalah yang lain, Mas. Kalau yang lain baru beberapa bulan yang lalu kejadian. Ya. Itu waktu MPLS ya. Itu awalnya karena kayak tersinggung aja sih Pak. Itu waktu MPLS kan sama juga. Nah, saya diajak bermain game juga. Nah, itu dijanjiin kalau menang tuh dibeliin es teh, kalau kalah nanti ditangkap layar atau nanti dibikin status. Itu kayak awalnya tuh saya memang udah inginnya bermain aja. Orang bilangnya hebat, nggak serius-serius, karena biasa serius. Cuma pas saya main kedua kalinya, itu kan saya kalah. Saya kayak gini, alah ini gampang, nah, nggak usah sok-sokan menang deh. Akhirnya saya kayak terkenal lama-lama. Terus saya dalam hati, ya oke, berarti ini memang harus aku kasih tahu. Akhirnya round ketiga masih kalah Pak, permainan ketiga Pak. Akhirnya saya balas saat permainan sampai menang. Akhirnya sampai menang. Saya screenshot, saya bikin karena memang perjanjian awal memang si H itu perjanjiannya kalau kalah screenshot. Gitu. Ya. Berarti perasaan Mas D itu saat itu bagaimana? Saat merasakan Awalnya tersinggung Pak, tapi akhirnya malah tersinggung terus lama-lama tapi bukan juga ya. Akhirnya ikut melakukan apa itu investor balik juga saat sudah menang. Masih ada lagi yang dilakukan tadi merasa tertutup atau dibully. Saya lihat wajah Mas D itu sangat menjiwai dengan apa tujuan dan pilihan yang saya ingin. Saya sangat memahami. Sepertinya
sangat berat sekali ya Mesti. Itu mungkin ada lagi yang bisa diceritakan Mungkin ada satu lagi ini Pak. ya. Itu awal mulanya itu mau foto kartu pelajar baru. Setelah saya keluar itu tiba-tiba si R itu tiba-tiba maksa saya C sama M itu kayak disidang sama wali kelas. Gitu. Saya Terima kasih Mas T, ya, sangat menghayati sekali ya. Saya juga merasakan apa yang dirasakan Mas T, ya. Mulai dari awal dulu sampai sekarang. Mungkin di posisi itu serba salah, tapi ternyata Mas T dalam bertindak kan sudah berhati-hati, ya, ternyata masih kan seperti itu. Itulah, inilah seperti itu. Oke. Jadi perasaan istri tadi sudah dalam ya. Tersinggung ya, sakit hati ya, gitu kan. Terus dan mengalah ya, dan sebagainya. Ya, sekarang ini saya ingin mengajar pasti. Jadi kira-kira ya yang bisa diidentifikasi ya dari cerita Mas D yang panjang itu tadi sudah diungkapkan semua ya. Sumber masalah dari Mas D itu apa berarti? Ini saya ajak untuk mendalami masalah Mas D. Sumber masalah kuncinya gimana? Ya. Ada beberapa masalah yang dialami Mas D. Apa ya? kalau sumber masalah kayak dari itu sih Mbak, tapi teman saya itu memang kadang nitipin barang-barangnya ke saya kayak secara paksa gitu loh. Dan saya kan nggak siap Pak, makanya tak lempar lagi Pak. Begitu. Saya nggak tahu nanti kalau pemiliknya pergi ke mana-mana nanti saya yang megang tanggung jawabnya, kan harusnya kan yang megang tanggung jawabnya yang pertama dikasih itu Pak, yang dititipin. Berarti untuk masalah Mas D yang sering dituduh dipilih itu karena Mas D secara tidak langsung dipaksa temannya. Kadang menitipkan barang, terus yang tadi ada yang diajak main game, paksa juga. Intinya pemaksaan ya. Terus kemudian tadi Mas D sempat menceritakan bahwa Mas D pernah membalas, ya. Tapi itu kira-kira sumbernya apa? Sebabnya ya membalas itu Pak, karena main game terus juga terkait makanya saya rada emosi balas. Cuma pas itu kenaikan kelas, saat kenaikan kelas si A alias yang suka maksa saya bermain game tapi saya dikata-katain kalau kalah itu pindah sekolah. Nah, karena ada murid baru saya lihat wah ini agak lemah ini, makanya saya terdorong menjadi melakukan bullying. Oke, terima kasih Mas D. Tadi sudah disimpulkan ya, berarti masalah Mas D itu karena dipaksa, terus akhirnya dibully, kalau kalah atau tidak sesuai keinginan temannya. Kemudian ketika Mas D membalas itu karena sudah tidak tahan ya, memberontak, terus melihat temannya ketika kok tidak kuat, ketika lemah, berani gitu kan. Jadi melihat-lihat ya, yang mana yang berani itu. Oke. Nah, berarti ya di sini Mas D sudah tahu ya pikiran yang negatif yang mana ya. Yang negatif tadi sudah disampaikan bahwasanya ternyata Mas D setelah mengalami bullying hatinya tidak tenang, merasa
apa itu, terbawa perasaan ya, tersinggung dan sebagainya, sakit hati. Terus pasti muncul pikiran negatif untuk membalas seperti itu karena sudah tidak tahan. Ya, ya di situ bisa diambil apa ya, poin bahwasanya dalam posisi seperti itu ya tadi mesti sudah apa itu ya namanya, mesti sudah tahu sumbernya apa, sebabnya apa. Kemudian di sini saya akan memberikan apa keterampilan sosial ya, mesti dalam menghadapi kehidupan atau berbaur sama teman baik di sekolah maupun di rumah, pasti kita akan menemui sebuah masalah, pasti kan. Kalau tidak mau masalah biasanya orang itu cenderung menyendiri, tapi itu juga muncul masalah kalau menyendiri. Tapi kita tidak bisa lepas bahwasanya kita pasti akan berbaur dengan teman ataupun masyarakat. Di situ mesti ya harus pintar-pintar mengembangkan keterampilan sosial. Yang pertama bisa menghormati teman. Ini yang paling penting. Kalau teman sudah tidak ada rasa saling menghormati, maka intinya apa? Yang terjadi maka akan adu domba, saling bully, saling berkelahi dan sebagainya. Kan seperti itu. Nah, maka dari itu mesti ini harus lebih ditingkatkan lagi rasa menghormati dengan mungkin tadi agak kurang terkontrol ya. Di situ bisa ditingkatkan. Di sini saya niatnya sekolah, saya berteman baik dengan teman-teman saya. Bagaimanapun caranya saya harus berbakti. Nah, itu kan melatih keterampilan sosial yang menghormati. Ya. Kemudian ya, tolong menolong itu harus penting. Ya, ketika teman membutuhkan bantuan itu harus ditolong. Begitupun juga ketika Mas D mengalami susah, minta tolong pada temannya, memberikan. Ketika kamu minta tolong, saya juga menolong. Ya sekarang itu yang memberikan pemahaman juga teman-teman. Terus kemudian keterampilan sosial yang bisa dilakukan, ya, Mas D harus bisa membuktikan kepada teman-teman bahwa Mas D itu seseorang yang kuat, seseorang yang bisa, sosialnya itu baik sekali. Sehingga apa? Teman-teman merasa apa ya, iri. Oh, Mas D irinya yang baik ya, bukan iri yang buruk. Mas D ternyata sosialnya besar. Akhirnya apa? Teman-teman bisa jadi setelah Mas D melakukan keterampilan sosial yang baik itu, akhirnya pasti ternyata orang yang bijaksana, orang yang baik. Apakah pantas saya melakukan hal seperti itu? Itu bisa mempengaruhi apa ya tindakan teman-teman yang seperti itu. Oke. Dan masih banyak keterampilan sosial yang bisa dikembangkan lagi. Kemudian ya, kemudian setelah Mas D mengetahui sumber masalahnya, setelah mengetahui keterampilan sosial yang bisa dilakukan, saya ingin Mas D memberikan rencana yang diambil menghadapi masalah yang seperti ini. Karena masalah Mas D berkelanjutan. Tadi dari dulu, sekarang juga mengalami, mungkin kemungkinan besok juga ada kemungkinan. Tapi semoga saja tidak. Kira-kira rencana apa yang bisa Mas D lakukan ya untuk menetapkan tujuan supaya Mas D itu tidak mendapatkan dampak dari masalah tersebut. Itu apa Mas? Setelah mengetahui tadi gambaran-gambaran yang ada kira-kira yang bisa dilakukan, rencana selanjutnya apa? Misalnya ketika ada teman seperti itu lagi, Mas D harus bagaimana? Terus kemudian ketika Mas D sudah tidak terkendali, Mas D harus bagaimana? Nah, gimana? Kalau dulu saya, ya dulu bilangnya kalau teman itu gak boleh gini, tapi setelah saya kan kayak saya berteman milih-milih gitu ya. Itu yang ini saya anggap baik, yang ini saya anggap musuh saya. Itu ternyata setelah itu
itu saya berpikir lagi, oh iya, saya berarti kalau ada yang kayak itu saya menanggapinya harus dengan baik, bukan membalasnya, karena kalau membalas di balas membalas nanti sama dengan bertentangan. Oh, gitu. Oke ya, itu rencana tindak lanjut yang mau dilakukan, solusi ya yang dilakukan Mas D ya. Terus kemudian ya sudah tadi tujuan dan solusi tadi Mas D. Oh sekarang tujuannya, solusinya sudah ada. Tujuan Mas D dari solusi tersebut supaya apa? Supaya Mas D bagaimana tujuannya? Kayak saya kayak sering berlatih aja sehingga ya mental kuat juga fisik juga kuat. Jadi kalau ada mau beli mental sama fisik saya sudah siap. Sudah siap. Oke. Oke, tujuan Mas D baik sekali ya, menguatkan fisik dan juga mentalnya ya supaya tidak apa ya, tidak terbawa oleh bullying dan juga tidak melakukan bullying juga ya. Sama melindungi teman yang lagi dibully. Oh, melindungi teman luar biasa, ini keterampilan sosialnya sudah diterapkan ya. Oke. Nah, kemudian sekarang saya tanya, apakah Mas D itu yakin dan siap melakukan solusi yang telah Mas D dapatkan? Saya yakin Pak. Ya lihat yang membuli nanti Pak. Karena saya lihat itu kayak di mana-mana saja pembelian. Makanya saya ingin menjadi satu contoh agar bisa dicontoh dengan yang lainnya yang awalnya dibully bisa menguatkan fisik, mental untuk menjaga kalau di kata-katain fisik juga kalau mau terjadinya pukul nanti bisa tahu. Oke, ya berarti tadi pikiran negatif Mas E sudah bisa dirubah ke positif ya. Ya, jadi tidak hanya untuk diri Mas D sendiri, tapi juga saya yang teman ya, biar tidak mengalami hal yang sama, baik pelaku maupun korban ya, seperti itu. Oke ya. Sekarang kalau Mas D sudah yakin ya, ini hatinya sudah tentram ya. Oke, sudah lumayan enak ya. Oke. Kemudian saya ingin mendorong Mas D tadi setelah saya yakinkan, setelah saya tanya konsistennya, saya dorong supaya Mas D ya jangan takut untuk berteman ya, intinya jangan takut terus karena masalah ini terus takut berteman, jangan ya, karena banyak teman ya, banyak apa ya, banyak yang melindungi kita, banyak yang mendukung kita, dan banyak rezeki juga seperti itu. Dan maka dari itu Mas D harus tetap konsisten dengan diri Mas D, bertemanlah jangan takut, tapi tetap memegang prinsip apa tadi, prinsipnya ketika dibully harus tetap kuat fisiknya, mentalnya, kemudian dan jangan sampai melakukan bullying seperti itu. Oke. Nah, kemudian saya ingin tahu dari Mas D, kira-kira setelah melakukan tadi beberapa bincang-bincang dengan saya, apakah ada kemajuannya? Asalnya bagaimana, terus isinya bagaimana? Mulai kuat juga karena dulu kan pas dibully itu memang nggak berani mau bilang ketika maksudnya alhamdulillah kalau saya dibully lagi saya baru melapor ke BPK. Oke, siap Mas D. Ya, karena Mas D tadi ada di dua sisi, pelaku dan korban, yang maka dari itu tapi sudah penguatan diri ya, sudah ya. Terus kemudian apa tadi, merubah pikiran negatif supaya tidak menjadi pelaku, gitu ya. Ini sudah seimbang berarti ya. Oke, silakan Mas D bisa simpulkan secara singkat saja. Tadi intinya yang dirasa bagaimana, terus Mas D harus bagaimana, bisa disimpulkan secara singkat dari hasil konseling ini. Kalau rasanya
di pelaku tuh memang ya rasanya kayak apa ya, kayak puas gitu Pak, semuanya bisa kebales dengan aman bullying. Tapi kalau untuk korbannya itu rasanya kayak nggak ramah, berteman memilih-milih, terus kayak malah menyendiri dan menjadi pendiam. Kalau yang kedua itu Terus solusi tadi ya, ini kesimpulan ya, telah mengetahui oh ternyata jadi pelaku seperti ini, jadi korban seperti ini. Terus solusi yang harus mesti ambil tadi apa ya? Kita ulas lagi kesimpulan ini. solusinya ya berteman saja. Kalau dibully berarti artinya sudah harus menyiapkan fisik dan mental, dan jangan takut untuk melapor guru BK atau wali kelas masing. Ya. Oke. Terima kasih Mas Din ya. Artinya sudah sedikit membantu ya. Ya, saya pertegas kembali ya. Konseling ini tidak bisa langsung sekali selesai, sekali langsung berubah, tidak bisa, karena semua butuh proses. Ingat ya. Dan solusi tidak bisa mengatasi masalah kalau tidak dilakukan. Oke. Intinya Mas D sudah bisa membaca masalahnya, sudah bisa mencari solusinya, dan yang ketiga harus melakukan. Kuncinya itu. Dan melakukan itu butuh proses, tidak bisa langsung selesai seperti itu. Oke. Untuk tidak lanjutnya Mas D, ini saya ingin menyepakati ya, ini saya tawarkan. Kita tidak lanjut bagaimana setelah ini mau jika belum masih mengalami lagi, bisa konsultasi konseling ke saya atau sekedar konsultasi atau bagaimana mau melaporkan, nanti saya pantau secara berkala. Oke, itu oke ya, nanti bisa komunikasi lebih lanjut dengan saya ya. Oke, itu untuk rencana tindak lanjutnya ya. Semoga Mas D tetap kuat, semangat, dan sukses selalu ya. Oke, terus saya ingin pesan-pesannya Mas D mengikuti konseling ini, perasaannya apa? Senang, tambah sedih, ada bagaimana, silakan bicarakan. Awalnya sedih karena nyeritain tapi senangnya udah merasa kayak cerita saya didengarkan. Jadi kalau di konseling tuh senang itu saya cerita diperhatikan, didengarkan. Tapi kalau di luar cerita pasti dengerin. Jadi saya senang nggak mengikuti konseling. Oke. Terima kasih Mas D ya, tadi sudah melakukan proses ini dengan baik ya. Untuk evaluasi prosesnya sudah saya lihat dari Mas D menyampaikan ya, telah mengikuti ternyata dari seperti ini berubah menjadi seperti ini. Oke, terima kasih. Untuk pesan-pesannya juga untuk evaluasi bagi saya juga melakukan ini supaya lebih baik lagi. Ya, terima kasih Mas D. Ada yang ingin ditanyakan lagi, San? Ya, kalau sudah karena keterbatasannya waktu, saya akhiri ya. Saya akhiri untuk Mas D. Semoga sukses selalu ya, sehat selalu. Ya. Jangan takut untuk teman. Terima kasih. Mungkin saja Mas D. Saya tutup ya, Mas D. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.